Renungan Harian, mengandalkan Tuhan, menang menghadapi setiap masalah. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 1 Samuel pukul 17.45. Mari kita belajar dari sikap Daud menghadapi Goliat. Secara logika, ditinjau dari sudut manapun, Daud kalah, tapi ia tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan raksasa Filistin itu. Mengapa bisa demikian? Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendirian, ada Tuhan yang siap menopang. Ini menunjukkan bahwa Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17:7. Daud berkata, Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 118:6. Karena itu, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur 118:8. Jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada perkara yang mustahil, jika Tuhan ada di pihak kita tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita segala sesuatu dapat kita tanggung bersama Dia. Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dan campur tangannya di waktu-waktu sebelumnya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. 1 Samuel pukul 17.37. Pengalaman bersama Tuhan inilah yang mendorongnya untuk selalu berpikiran positif dan bersikap optimis dalam menghadapi Goliat sekalipun. Optimis bukan berarti membanggakan diri atau takabur, tetapi sikap percaya diri yang positif karena tahu kepada siapa ia menaruh pengharapan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Mazmur 77:12. Orang-orang Israel merasa ketakutan oleh karena mereka hanya terfokus kepada Goliat yang besar, tetapi Daud tidak, karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat peristiwa yang lalu saat Tuhan menolongnya dan melepaskannya dari masalah-masalah sebelumnya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun kita percaya Tuhan pasti akan menolong, karena Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Ilustrasi: cahaya lampu minyak tua. Di sebuah sudut ruangan yang megah, terdapat sebuah lampu minyak tua yang diletakkan di dalam sebuah kotak kayu dengan celah-celah kecil. Lampu itu sangat sedih. Ia merasa hidupnya sia-sia karena ia terkurung. Untuk apa aku menyala? Keluh si lampu. Cahayaku tidak bisa menerangi ruangan ini. Aku hanya menerangi dinding-dinding gelap di dalam kotak ini. Aku tidak terlihat, aku tidak dipuji, dan aku tidak berguna bagi siapapun di luar sana. Setiap hari ia melihat jendela besar di ruangan itu yang membiarkan sinar matahari masuk dengan gagahnya, menyinari perabotan mewah dan lukisan mahal. Si lampu merasa dirinya hanyalah sebuah pemborosan energi yang terisolasi. Namun, di tengah malam yang sangat pekat,
terjadi badai besar. Listrik padam dan awan hitam menutup bulan sepenuhnya. Ruangan mewah itu menjadi gelap gulita, mencekam, dan tak seorang pun bisa melihat arah jalan. Pada saat itulah, seseorang mendekati kotak kayu itu. Meskipun cahayanya kecil dan tersembunyi, celah-celah pada kotak tersebut mengeluarkan garis-garis cahaya tipis yang menembus kegelapan. Garis cahaya yang terkurung, itulah yang menjadi satu-satunya pemandu bagi pemilik rumah untuk menemukan jalan, menghindari rintangan, dan akhirnya menyalakan perapian untuk menghangatkan seluruh ruangan. Sering kali kita merasa hidup kita tidak berarti karena kita merasa terkurung dalam rutinitas yang tidak terlihat oleh dunia. Kita merasa kecil karena tidak berdiri di panggung besar atau mendapatkan tepuk tangan dari orang banyak. Sering kali kita adalah si lampu minyak yang merasa terisolasi. Nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa luas jangkauan cahaya kita saat semua orang sedang bersinar, tetapi oleh kesiapan kita untuk tetap menyala saat kegelapan datang. Jangan pernah merasa sia-sia meski saat ini kita merasa tidak ada yang melihat usaha kita. Terkadang, Tuhan menaruh kita di dalam kotak bukan untuk menyembunyikan kita, tetapi untuk memfokuskan cahaya kita agar bisa menjadi penunjuk jalan bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pukul 5:16